Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Wahyuni SPD, calon guru penggerak yang pada hari ini nanti sebagai pemateri. Kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Tangen. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Sebelum kita mulai kegiatan diseminasi hari ini, mari kita bersama-sama senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Semoga pada kegiatan hari ini diberikan manfaat, diberikan kelancaran, dan kegiatan ini nanti tentunya bisa berimbas kepada SMP Negeri 2 Tangen, tentunya kepada anak didik kita. Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya yang pada hari ini nanti Bapak Ibu Guru akan mendapatkan pemaparan tentang modul budaya positif dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Sri Wahyuni SPD. Untuk itu kami berharap Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dengan hikmat, bisa berkontribusi pada kegiatan hari ini, dan tentunya kami berharap ini dapat bermanfaat secara langsung bagi Bapak Ibu Guru dan bisa benar-benar bisa terimbas, karena kegiatan hari ini merupakan kegiatan diseminasi. Dan tentunya harapan lebih lanjut adalah Bapak Ibu Guru yang tentunya masih muda-muda ini bisa mengikuti jejak dari Ibu Sri Wahyuni sebagai calon guru. Dan kita berharap semoga proses dari guru penggerak, dari pendidikan guru penggerak ini bisa diikuti oleh Bu Sri Wahyuni dengan lancar dan nanti bisa berhasil secara sukses. Saya kira tidak banyak yang saya sampaikan, yang tentunya kami dari perwakilan sekolah mengucapkan terima kasih karena kegiatan ini tentunya bisa menambah wawasan ya, bagi Bapak Ibu semuanya sebagai pendidik. Dan ini harapan kita bahwa kita bisa terus mencari ilmu, menambah ilmu yang berkaitan dengan proses pendidikan yang terus maju, terus berubah, dan berkaitan dengan kurikulum merdeka. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya waktu untuk menyampaikan pemaparan modul tentang budaya positif kepada Ibu Sri Wahyuni SPD. Waktu sepenuhnya kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di acara yang saya selenggarakan, yaitu diseminasi modul 1-4 budaya positif. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu sudah melonggarkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya yang merupakan rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak, karena saya sekarang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak di angkatan 8. Baik Bapak Ibu, nanti saya akan memaparkan materi tentang modul saya, modul 1.4, yaitu budaya positif.
baik Bapak Ibu semua sehat ya? Perasaannya bagaimana pagi ini? Bahagia, senang, sedih, alhamdulillah, teman-teman semua bahagia. Pak Pri, smile Pak, senyum Pak. Baik, untuk mengurangi ketegangan kita hari ini, kita mau senam sedikit dulu ya. Bapak Ibu cuma kalau ada gerakan nanti ke kiri di terima kasih. Pajak pendeknya dari oh ya nanti terima kasih Bapak Ibu, kita tadi sudah melakukan ice breathing. Semoga memberikan semangat kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu akan saya bawakan modul kita budaya positif. Oke, itu konferennya budaya positif. Senama saya sudah tahu ini Sri Mandi, calon guru penggerak angkatan 8 SMP Negeri 2 Tangan Kabupaten Sragen. Lanjut. Oke, nanti kita akan ada 6 sub-B Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, kemudian ada hukuman, ada penghargaan, dan ada restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian berikutnya ada restitusi, 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang restitusi atau segitiga restitusi. Lanjut Mas. Yang pertama dulu Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, ini ada pengertian disiplin. Kalau menurut bahasa Latin, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar gitu Bapak Ibu. Jadi disiplin merupakan makna dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya. Murid-muridnya Sokrates zaman dulu ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Nanti bila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan nanti bisa tanya jawab. Kemudian selanjutnya menegakkan disiplin ya, menegakkan disiplin dan menumbuhkan karakter pada siswa itu memang tidak semudah yang kita bayangkan atau tidak semudah membalikkan tangan di Bapak Ibu. Tapi kita sebagai seorang guru tentunya akan berusaha untuk menegakkan kedisiplinan di antara murid-murid kita, tentunya tanpa menyakiti begitu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu ya nilai-nilai atau karakter-karakter yang baik, yang luhur, yang yang diakui secara menyeluruh bahwa itu memang baik. Nah, pada saat sekarang ini kurikulum merdeka ya untuk karakter-karakter anak itu sudah termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Ada pinter Bapak Ibu? 6 atau 7? 6 ya, 6. Ikan sepindah.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua, bergaul dengan anak muda. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, berkelakutis, ya. Yang keenam, sudah hafal semua Bapak Ibu. Selanjutnya, kemudian teori motivasi. Apa itu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin untuk materi ini memang sesuatu yang baru ya Bapak Ibu. Tapi kita sebagai seorang guru, apalagi zaman itu adalah di sini ketika Pak Agung itu dinamis, selalu berubah. Apalagi kurikulum kita itu sudah kurikulum merdeka untuk kelas 7 ya. Jadi kita open minded, artinya kita selalu terbuka dengan hal-hal atau pengetahuan yang baru. Kita harus terbuka. Baik, tentang motivasi anak dulu nih Bapak Ibu, saya mau mulainya dengan teori motivasi perilaku manusia. Artinya setiap manusia ketika melakukan sesuatu itu pasti didasari oleh motivasi motivasi yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Dan motivasi itu ada beberapa alasan ya. Yang pertama, terutama ini anak yang kita bahas itu selalu berpusat kepada anak. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya apa? Misalkan anak membawa kaos kaki, anak membawa bag lengkap, anak membawa topi. Nah, anak melakukan sesuatu itu karena itu tadi motivasi yang pertama, karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, termasuk motivasi apa seperti itu nih Bapak Ibu? Termasuk tergolong dalam motivasi eksternal. Jadi motivasi yang timbul karena sesuatu atau faktor dari luar. Dari luarnya apa? Ya tadi, ketidaknyamanan, kemudian ada hukuman seperti itu. Berikutnya yang kedua, belum masih slide yang tadi. Yang kedua, alasan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau orang dewasa, berarti institusi bisa juga. Nah, jadi ini juga termasuk motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal maupun internal. Eksternal, karena apa? Misalkan anak ya, saya mau belajar keras, rajin dan sebagainya karena nanti saya akan mendapatkan pujian dari Bapak Ibu, akan mendapatkan suatu hadiah dari Bapak Ibu, seperti itu. Nah, motivasi semacam ini termasuk motivasi yang berasal dari luar diri murid kita atau motivasi eksternal. Berikutnya yang ketiga, seseorang melakukan sesuatu tindakan tetapi ya untuk menghargai dirinya sendiri. Ya, artinya apa? Dia sadar bahwa dia misalkan, saya itu saya memakai kaos kaki karena saya ingin bertanggung jawab, saya ingin melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Nah, motivasi inilah yang kita harapkan dari murid-murid kita Bapak Ibu, yaitu motivasi internal. Motivasi internal merupakan tujuan dari disiplin positif siswa. Berikutnya, lanjut. Ini membahas tentang hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Ini memang sesuatu yang baru ya, nanti kita dapatkan. Jadi monggo Bapak Ibu nanti kita resapi lagi apa yang selama ini mungkin sudah kita laksanakan. Nah, ketika murid-murid kita itu melakukan kesalahan, jadi apa sebaiknya kita lakukan? Jadi berbeda nih Bapak Ibu, kita memberikan hukuman atau kita memberikan konsekuensi.
Nah, hukuman itu yang seperti apa? Konsekuensi itu yang seperti apa? Kalau hukuman seperti apa Bapak Ibu? Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Menyakitkan itu bisa fisik, bisa psikis juga bisa, hatinya sakit juga bisa, seperti itu. Kemudian yang kedua, anak membenci. Lah aku hamil, nek dihormati Bapak Ibu. Nah, berarti kalau anak ada timbul nggak suka atau benci seperti itu, berarti itu termasuk hukuman. Kemudian paksaan. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu karena terpaksa. Kemudian berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, dia merasa bersalah dan sebagainya. Kemudian konsep diri yang buruk, jadi nanti menimbulkan sampai sejauh itu secara psikologis ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, seperti itu. Itu jika kita memberikan hukuman. Kalau memberikan konsekuensi bagaimana? Kalau memberikan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi itu anak menyadari, oh iya, ketika saya melakukan ini nanti akan selanjutnya akan demikian. Nanti tahu. Contoh misalkan ketika saya tidak membawa kaos kaki, berarti nanti akan ada sesuatu yang saya lakukan seperti itu. Jadi anak sudah tahu sebelumnya. Berikutnya anak menghargai kedisiplinan. Jadi anak lebih menghargai, oh iya, kalau sebagai murid saya harus misalkan datang tepat waktu, harus memakai atribut yang lengkap, seperti itu. Kemudian ada stimulus, ada tanggapan dari anak. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, karena konsekuensi itu anak nanti akan sadar diri, sadar akan posisi dirinya, dan akhirnya akan mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu untuk sementara waktu dia berpikir seperti itu. Selanjutnya, kemudian tadi dari yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, Bapak Ibu mohon tolong diisikan ya. Saya ada lembar kerja, tolong diisikan secara berkelompok, satu baris satu. Saya membagi sisa. Misalkan sesuai dengan yang ada maksudnya semuanya cuma lihat misalnya yang minumnya itu misalkan dia nanti tangannya bersama dengan nasi pasangan maksudnya dia tidak mengerjakan agar kan ini kan kalau kita kan sudah kata-kata kenapa datang terlambat kita ada masalah aturan nanti sudah lari memiliki tantangan bersihkan dan sisa yang dibuat Monggo yang sudah selesai yang telah menunjukkan konsekuensi. Kita mulai lagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan teman dekatnya terhadap kasus-kasus tindakan guru yang dilakukan. Kemudian itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Untuk kasus yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, gitu ya. Nah, anaknya disuruh mencatat karena terlambat sekolah. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu, termasuk apa? Mohon alasannya.
Monggo bercanda. Kalau menurut saya mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman. Karena kalau nggak ada hubungannya terlambat sama harus mencatat di buku, nggak ada hubungannya. Kalau menurut saya masih. Semoga ini keadaan buatan Bapak Ibu kalau seperti itu. Mencatat 100 kali di buku. Kemudian hal tersebut apakah akan menjamin anak besok untuk datang tepat waktu? Tidak. Berarti itu termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Berikutnya untuk kasus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Monggo, Pak Pringgit. Monggo dijelaskan. Olahraga Pak Sakti. Terima kasih. Lari tindakan guru yang dilakukan yaitu ketika ada anak melakukan kesalahan, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Kelompok kami menyatakan bahwa ini termasuk ke dalam hukuman karena berkaitan dengan fisik dan menyakiti. Dan model seperti ini mungkin konsekuensi akan membuat anak menjadi tersakiti dari fisiknya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kasus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, jawabannya berbeda. Konsekuensi Bu Roma. Menurut saya itu konsekuensi karena dia terlambat, maka konsekuensinya ya lari lapangan. Jadi besok lagi biar tidak terlambat. Jadi bisa tadi dilihat slide-nya kembali. Cirinya hukuman tadi apa? Yang termasuk hukuman tadi cirinya apa? Tidak ada hubungan, tidak berkaitan, menyakiti. Iya, tidak memperbaiki keadaan ya. Kemudian apa Bu ini? Melakukan dengan terpaksa. Ya, melakukan dengan terpaksa. Betul. Bu Rama mau berbagi? Karena tidak ada hubungan dengan apa yang dilakukannya, dan juga memberatkan, juga terjadi impeachment atau penekanan. Menurut saya tetap hukuman. Beda, sama. Kalau menurut saya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Memang karena kalau menurut saya adalah hukuman. Apa ya? Ini kita sharing ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di papan tulis. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, kalau menurut saya yaitu itu merupakan konsekuensi. Dalam arti anak karena sudah berbuat salah atau tidak benar, mencoret-coret sesuatu yang tidak bukan pada tempatnya, otomatis konsekuensinya adalah harus mau membersihkannya. Kalau itu adalah konsekuensi. Tidak ada penekanan, juga tidak ada, mungkin ada atas dasar kesadarannya dan ada hubungannya dengan apa yang dilakukannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ma. Untuk yang nomor 3 konsekuensi ya, sepakat ya. Berikutnya nomor 4, murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Oke. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu bla bla bla. Konsekuensi telanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, hukuman. Hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, konsekuensi. Itu sementara diberi.
slide berikutnya. Enggak pakai kacamata. Apresiasi. Memang slide saya ini saya potong-potong gitu. Kalau buang apa? Nanti saya bacakan. Saya Pak. Ya. Oh ya kali. Oke. Oh sudah. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Apa dihukum oleh penghargaan? Apakah penghargaan yang kita berikan kepada mereka itu bisa berdampak seperti hukumannya? Bahwa penghargaan berlaku sama Bapak Ibu ternyata ya. Jadi kita memberikan penghargaan dengan kita memberikan hukuman itu nanti dampaknya sama. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang memintai membujuk tersebut. Jadi nanti anak melakukan sesuatu bukan karena motivasi internal tetapi motivasi eksternal seperti itu. Yang kita harapkan pada disiplin positif itu adalah motivasi secara internal. Atau nggih Bapak Ibu. Ini informasi saking dari modul. Kemudian beberapa dampak dari pemberian penghargaan oleh Alfi Kon. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika seseorang itu melakukan sesuatu dari internalnya, ini akan berdampak jangka panjang. Tapi kalau motivasi itu berasal dari luar, dari eksternal, nanti dampaknya hanya jangka pendek saja Bapak Ibu. Tidak sampai ke sadaran diri ya. Jadi berdampaknya Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi mengurangi kesadaran diri untuk melakukan sesuatu. Jadi selalu motivasinya eksternal. Kalau anak-anak kita ya karena sering misalkan sering kita hukum misalkan gitu. Nanti motivasinya ya eksternal gitu. Jadi lambat laun ya seperti tidak ada kesadaran dari dalam diri. Nah, tugas kita adalah bagaimana menumbuhkan disiplin positif anak, tapi berasal dari motivasi internal. Kemudian penghargaan bisa menghukum. Nah, seperti apa ini? Kemudian penghargaan itu tidak efektif untuk membuat kemajuan anak. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Jadi yang mendapat penghargaan nanti bisa menimbulkan sifat-sifat, oh aku untuk penghargaan, aku juara ini, aku begitu. Nah, itu bisa menimbulkan sifat-sifat yang negatif. Kemudian terhadap temannya di sekitarnya pun bisa juga timbul rasa negatif juga. Gandeng temannya tadi mendapat penghargaan, dia mungkin ya sombong. Kemudian teman sebelahnya bagaimana Bapak Ibu? Perasaannya gimana? Aku dapat penghargaan dia gimana? Itu bisa menimbulkan keirian ya, kecemburuan. Kemudian penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Lanjut. Nah, bagaimana kita memberikan penghargaan dalam tanda kutip itu seperti apa? Nah, itu namanya apresiasi Bapak Ibu. Kita bisa memberikan, misalkan anak-anak kita sudah melakukan sesuatu, kita bisa mengapresiasikan. Nah, apresiasi itu dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk dukungan khusus, bisa memberikan pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak memuji satu anak saja, atau apa ya, ngecap anak misalkan, kamu itu bodoh, tiap hari tetap bodoh, selamanya kamu juga akan bodoh, seperti itu. Itu yang harus kita hindari. Nah,
kita apresiasi karena apa? Setiap anak itu mempunyai potensi masing-masing, mempunyai apa nih? Kelebihannya masing-masing. Tinggal kita bagaimana menggali potensinya. Kemudian ya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan itu ada hanya kalimat-kalimat saja. Lanjut. Kemudian restitusi. Tadi sudah penghargaan, ada hukuman. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya secara aman. Jadi bagaimana tindakan kita ketika anak-anak kita melakukan kesalahan? Apakah kita menghukumnya, memberikan konsekuensi atau bagaimana? Ya, memberikan konsekuensi dengan langkah-langkah kita berikan restitusi dulu, Bapak Ibu. Restitusi. Nanti belakang ada tindakan-tindakan restitusi itu apa begitu. Jadi restitusi itu suatu upaya bagaimana siswa itu yang tadinya berbuat kesalahan itu nanti dia bisa menyadari kesalahannya, kemudian dia sudah memperbaikinya dengan kesadarannya sendiri seperti itu. Bisa dipahami? Iya, terima kasih. Selanjutnya, nah kemudian itu ciri-ciri kita melakukan restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya Bapak Ibu ya. Jangankan anak-anak, kita yang orang dewasa pun kita pasti sering ya. Iya, pasti sudah melakukan kesalahan. Nah, jadi untuk restitusi itu bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu. Kemudian yang kedua, bisa memperbaiki hubungan antar siapa. Misalkan ada satu anak misalkan mengganggu anak yang lain, setelah kita melakukan restitusi nanti hubungannya menjadi baik kembali. Yang sebelumnya mungkin kalau bahasa kita tidak akur nih. Misalkan pertamanya tidak akur, setelah kita lakukan restitusi nanti kita bisa perbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu sifatnya menuntun. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi Bapak Ibu ada kebutuhan dasar manusia sebenarnya ya. Jadi yang mendasari setiap manusia atau setiap orang, kalau di kelas di sekolah kita ya anak itu dalam melakukan tindakan. Contoh misalkan anak kita itu melakukan kesalahan, misalkan di kelas dia mencuri bekalnya temannya. Apakah serta-merta kita beri hukuman dan lain sebagainya? Tidak ya Bapak Ibu, kita melakukan restitusi. Kita eksplor dulu, nanti ada langkah-langkah kita melakukan restitusi. Kita eksplor dulu apa yang mendasari dia melakukan tindakan tersebut. Ya, jadi nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu. Lanjut lagi. Bapak Ibu sudah ngantukkah atau jenuh dengan pemaparan saya? Oke, kita istirahat sejenak. Nah, sambil melihat gambar yang ada di layar. Sama Bapak Ibu, kalau penjelasan menghitung mengamati kan ada berapa gambar binatang yang ada di depan layar ini kan terpilih Bapak Ibu. Ini kan boleh 8. Oke. Masih banyak saya coba dihitung dulu. 8 Bu, 9. Itu di belalainya itu ikan, matanya ikan,
kemudian ada kuda, bawahnya anjing, kucing, tikus, buntut kuda, buntutnya itu ular, berarti 9. Nah, buntut jatah ke ular enggak? Oke, lele, mangan-mangan ada berarti 10-an. Putih jebretnya. Ikan, makan belalai ikan, mata ikan, telinganya itu kura-kura, terus gajah, terus kuda, anjing, kucing, tikus, ular, kelinci, 10 Bu. 11 berarti. Malah mana nih? Makanya apa? Lah buntut dihitung lo enggak? Iya. Ya, tepuk tangan untuk saya berapa? Sama 10 ya. Kalau dari paling kanan tadi 1 apa? Ikan ya. Terus 2 ikan kecil di mata. 3 kura-kura. 4 Iya. Itu gadingnya itu buaya loh. Buaya. Kemudian tadi yang belum disebutkan Bapak Ibu tadi menemukan tikus enggak? Tikus. Iya, buaya kucing ada tikus. Atasnya kucing ada anjing. Atasnya anjing ada kuda. Kemudian di pahanya itu yang warna putih ada ke atas itu nyamuk. Kemudian ekornya apa Bapak Ibu? Semuanya ada berapa tadi? Sekitar 11-an ya? 12. Oh, gajahnya sendiri 12. Ya, masih ada 12. Oke. Bapak Ibu sangat jeli dan cermat. Terima kasih Bapak Ibu. Satu. Oke, materi selanjutnya nih Bapak Ibu ada keyakinan kelas. Lanjut Mas. Nah, nanti untuk keyakinan kelas itu diharapkan bisa menyebabkan budaya lingkungan positif, kemudian akhirnya menjadi budaya positif sekolah. Lanjut. Kalau keyakinan kelas pernah Bapak Ibu mendengar nih? Pernah nih? Ada yang mau bersuara pendapat keyakinan kelas itu? Ada yang bisa ya? Pak Hakim, Bu Chandra. Terima kasih. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh semua warga kelas, dan itu nanti bisa berbentuk kayak peraturan di kelas dan harus ditaati oleh semua warga kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Chandra. Ya, betul yang dikatakan Bu Chandra bahwa keyakinan kelas itu ya sesuatu nilai kebajikan positif yang disepakati di kelas itu. Tidak ada paksaan, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur tekanan apapun. Jadi kalau sebelum kita kurikulum merdeka itu kan ada peraturan atau tata tertib nih. Kalau sekarang di kurikulum merdeka itu kita adanya keyakinan kelas. Karena Bapak Ibu, searah itu artinya misalkan wali kelas atau dari sekolah, oh ini loh peraturannya grade gitu ya. Nah, anak hanya sepihak saja. Jadi mereka mematuhi ya seperti yang tertera dalam tata tertib atau peraturan sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang kita sepakati bersama. Anak diminta untuk berpendapat. Kira-kira apa saja yang harus kita laksanakan di kelas ini agar kelas ini terjaga kondusif, agar terjaga aman, nyaman, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau peraturan itu sesuai selalu kembali
Ini hanya contoh-contoh kalimat ya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, nanti kita buat keyakinan kelas itu dari hasil kesepakatan kelas, jadi tanggung jawab. Jadi penggunaan bahasa disinya juga yang positif, tidak mengandung unsur yang negatif itu dilarang, tidak boleh apa. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Kalau dilarang mengganggu orang lain berarti kan peraturan di Bapak Ibu. Masih ada kalimat negatifnya sih. Kalimat negatifnya apa nih? Dilarang. Nanti berarti keyakinan kelasnya digantos apa? Menghormati orang lain. Berikutnya, masih tadi, ya, misalkan dilarang melakukan kekerasan, misalkan itu dilarang, masih ada kata dilarang, masih ada unsur negatifnya. Kemudian kalau keyakinan kelas kita buat kita jaga keselamatan, menghormati orang lain, menghargai orang lain, seperti itu. Kemudian lagi kalau peraturan dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan kelasnya nanti bisa apa? Jagalah kesehatan atau menjaga kesehatan. Lanjut. Oke. Berikutnya kita nanti akan menuju ke kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa seseorang ketika melakukan sesuatu itu ada yang mendasari. Yang mendasari itu apa? Atau kebutuhan dasar manusia itu dibedakan menjadi 5 atau dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang. Tidak anak, tidak orang dewasa ya. Kalau Bapak Ibu guru membutuhkan kasih sayang enggak? Itu sekali ya. Ya, itu kebutuhan. Jadi anak-anak kita pun, murid-murid kita pun butuh itu ya. Nah, kebutuhan dasar mereka, kebutuhan akan kasih sayang. Berikutnya, kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan itu ada power gitu ya. Jadi bukan hanya Bapak Ibu guru yang membutuhkan penguasaan, power gitu. Anak-anak juga. Kadang anak-anak itu di kelas ya, diajak konconya, alah kowe opo kowe gak mampu, nah akhirnya dia maka menunjukkan apa eksistensinya. Nah, berarti dia kebutuhan dasarnya apa? Oh, dia membutuhkan penguasaan. Nah, bagaimana kita sebagai guru biar kebutuhan anaknya itu terpenuhi? Nah, suatu saat kita jadikan apa? Ketua kelas atau apa? Seperti kalau di kelas 7B dulu ada murid kita Okta gitu. Kira-kira nanti dieksplor gitu. Okta itu sebenarnya kebutuhan dasar yang ingin dia capai itu apa? Nah, gitu. Kemudian kebebasan ya, freedom gitu. Kita butuh kebebasan nggak? Mama Fakir butuh kebebasan betul? Oh, kebebasan yang dimaksud ini bukan kebebasan negatif ya, tapi kebebasan yang positif. Jadi anak-anak itu bebas. Artinya bebas apa? Dia bebas menentukan di mana dia harus belajar, seperti itu misalkan ya. Misalkan kita tawarkan pada anak-anak, oh ya untuk materi ini misalkan ya, materi anatomi apa ya misalkan tumbuhan, kalian mau belajar di mana? Oh di lab atau di luar kelas Bu, atau di dalam kelas. Jadi anak-anak itu bebas. Anak-anak itu butuh kebebasan Bapak Ibu. Jadi kita tanyakan saja, misalkan kita mau belajar di mana dan lain sebagainya. Atau tugas seperti apa yang kalian inginkan. Kalau anak-anak itu, kalau pelajaran saya untuk membuat refleksi atau rangkuman, bebas. Kalian mau upload di Instagram atau di TikTok silahkan. Jadi kita beri kebebasan karena kebutuhan dasar anak-anak itu seperti itu. Kadang di kelas gitu ya, kita kan sering mendapati anak-anak izin ke belakang aja. Itu dulu izin, 5 menit izin lagi. Ya, kita explore, kita korek ya. Kita apa ya? Kita gali. Kira-kira ketika dia itu kok boleh izin, kebutuhan apa? Mungkin dia membutuhkan kebebasan. Kita sebagai guru bisa menyikapi. Kemudian kesenangan, kesenangan, happy. Anak-anak itu butuh happy. Ya biasanya kita mewadahi dengan hobi.
cutting class dan lain sebagainya. Anak-anak butuh kesenangan. Berikut. Nah ini, yang pertama tadi kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Jadi misalkan ada anak yang mengambil bekal temannya, mungkin dari rumah dia belum sarapan, kemudian tidak dikasih uang saku oleh orang tuanya, kemudian dia akhirnya melakukan tindakan itu. Nah, lanjut. Kemudian tadi kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima, love and belonging lagi. Lanjut. Ya, kebebasan atau freedom. Lanjut. Kesenangan atau fun ya. Lanjut lagi. Penguasaan atau power tadi ya Bapak Ibu ya. Anak-anak itu kita akomodasi dari semua apa yang dia butuhkan. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke sub berikutnya nih. Dalam sub ini kita akan mempelajari tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru itu seperti apa? Jadi hubungannya dengan tadi juga termasuk ya hukuman, penghargaan seperti itu. Nah, nanti 5 posisi kontrol itu apa saja? Mas, slide-nya. Oke, ini paradigma yang ada dulu ya. Paradigmanya ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol atau pilihan. Slide berikutnya saja. Nah, 5 posisi kontrol guru ini sudah diadakan penelitian atau riset oleh Dr. William Geiser ini. Nah, 5 posisi kontrol guru bisa juga ini diterapkan di rumah ya sebagai orang tua. Apa saja 5 posisi kontrol itu? Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian ada juga sebagai teman, bestie ya gitu ya, bestie. Kemudian sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir ada sebagai manajer. Lanjut. Jelas nggak nih Bapak Ibu? Kelihatan sama sekali. Ya. Oke, ini perbedaan antara posisi kontrol guru sebagai penghukum, juga sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian ada bersikap sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum tadi berarti guru melakukan tindakan-tindakan tadi yang menghukum ya. Kalimat-kalimatnya pun kalimat-kalimat yang negatif. Nah, bisa dilihat di sana. Contohnya misalkan apa? Kalau guru bisa berbuat menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, kemudian lagi menyakiti, bisa juga menyindir seperti itu. Kemudian perkataan guru contohnya apa Bapak Ibu? Kalau kamu tidak melakukan ini, awas kamu gitu. Itu contohnya seperti itu. Oh nek gak garap tugas, awas kamu tidak nono. Ya, jadi ada ancaman. Kemudian hasilnya bagaimana nanti anak-anak? Ya, nanti anak-anak ya tetap mungkin mengerjakan, tapi sifatnya bukan dari motivasi internal, tapi hanya motivasi eksternal yang sifatnya itu hanya sementara. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah, misalkan murid melakukan kesalahan, kata-katanya biasanya seperti apa? Misalkan membuat rasa bersalah, kamu tuh ya, misalkan seperti itu. Seharusnya itu kamu loh seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian itu ibu sangat kecewa karena kamu bla bla bla. Jadi anak itu merasa sangat bersalah seperti itu. Iya. Ya, jadi nanti untuk proses penghukum itu guru sebagai kontrol penghukum, anak nanti akan bisa mengulangi kesalahan Bapak Ibu. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah tadi,
nanti akan memberikan dampak anak itu rendah diri. Anak itu tidak berani tampil, anak itu ya tidak percaya pada dirinya sendiri. Karena apa? Dia sering mendapatkan perlakuan dia merasa sangat bersalah seperti itu. Kemudian sebagai teman, sebagai teman itu menjadikan muridnya ya seperti temannya. Bisa membayangkan sebagai temannya, sebagai bestinya, ya hubungannya begitu dekatnya dengan muridnya seperti itu. Ya nanti kalau seperti itu dampaknya kepada murid nanti bisa membuat anak itu lemah, tidak mandiri dan ada ketergantungan dengan gurunya. Ini dianggap sebagai bestinya itu tadi. Kemudian pemantau, ya posisi sebagai pemantau itu seperti apa ya? Ya jadi dia menghubungkan antara kesalahannya dengan peraturannya seperti itu. Jadi nanti dampaknya kepada murid adalah menitik beratkan pada sanksi, bukan kepada nanti dampak kepada muridnya seperti apa. Tidak memikirkan dampak ke belakangnya dan juga apakah bisa memperbaiki atau tidak. Jadi itu pemantau. Kemudian posisi sebagai manajer ini posisi sebagai manajer ini guru nanti melakukan restitusi itu tadi Bapak Ibu ya, melakukan perbaikan, melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki. Jika murid melakukan kesalahan nanti menanyakan dulu. Jadi nanti ada langkah-langkah restitusi. Jadi Bapak Ibu guru ini diharapkan berada pada posisi mana Bapak Ibu? Penghukum, teman, pemantau, atau manajer ini diharapkan posisi menjadi manajer. Jadi anak nanti dampaknya bisa mengevaluasi diri dan memperbaiki dirinya, dan nanti jika ada melakukan sesuatu nanti motivasi secara internal. Berikutnya, nah ini yang segitiga restitusi. Lanjut. Nah untuk melakukan perbaikan kepada anak yang melakukan kesalahan itu bisa dilaksanakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalkan anak melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita judgment. Oh kamu itu memang dasar kok. Nah, seperti itu ya. Jadi kita pokok dulu. Langkah-langkah restitusi seperti itu. Contohnya kita melakukan kesalahan itu, kamu melakukan kesalahan ini ya, memang semua orang itu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu digitukan dulu. Dilus-lus intinya gitu, dilus dulu gitu. Langkah berikutnya adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Ditanyakan dulu, apa yang menyebabkan kamu melakukan itu seperti itu? Adakah cara yang lain yang bisa lebih efektif untuk mendapatkan solusi masalahmu seperti itu? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau tadi sudah dibentuk keyakinan kelas, kira-kira tindakan kamu tadi, keyakinan kelas kita mana yang belum kamu laksanakan? Atau ditanyakan. Terus kemudian kita tanyakan juga, kira-kira baiknya bagaimana? Jadi akhirnya ada win-win solution seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak melakukan kesalahan, kemudian dia menyadari kesalahan itu, dia menyadari telah melanggar keyakinan kelas yang belum dilaksanakan, kemudian dia dengan kesadaran diri akan melakukan konsekuensi. Tadi seperti ini, tadi seperti yang tadi mencoret meja. Nah, bagaimana nanti, apa tindakan kamu? Kemudian kira-kira keyakinan kelas mana yang tidak kamu penuhi? Kira-kira solusinya bagaimana? Oh ya Bu, nanti saya akan menghapus seperti itu. Berarti kan ada kesadaran dari diri, tidak ada keterpaksaan dan tidak ada proses menyakiti itu tadi. Oke. Lanjut. Oke, itu tadi langkah-langkah restitusi yang pertama. Nanti kita praktek segitiga restitusi nih Bapak Ibu berkelompok.
Jadi yang pertama tadi melakukan apa? Menstabilkan identitas dulu. Nah, guru berkata tadi menstabilkan identitas, dipupuk dulu tadi, ya, dibesarkan hatinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi seperti itu. Jadi guru itu memang dituntut sabar gitu ya Bapak. Gemes gitu. Berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Itu termasuk pada langkah menstabilkan identitas. Nanti kita melakukan restitusi dengan 3 langkah ya Bapak Ibu ya. Kita praktek nanti. Kemudian Bapak Ibu juga pernah kok misalkan berbuat salah seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu contoh-contoh kalimatnya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah atau yang benar, tapi Bapak Ibu fokus kepada penyelesaian masalah ini seperti itu. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri seperti itu? Itu proses yang pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Segitiga restitusi tadi cara untuk apa Bapak Ibu? Cara untuk apa teman? Untuk mencari solusi untuk siswa-siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Berikutnya yang kedua, slide yang kedua. Nah, langkah yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Contoh kalimat melakukan validasi kebutuhan adalah misalkan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan, ya, mencari alasan ini untuk memvalidasi kebutuhan, untuk menggali kebutuhan apa yang ingin dia capai. Apa sih yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu, seperti itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang lebih baik, seperti itu. Lanjut. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, guru berkata, misalkan, apa nilai yang kita percaya di kelas? Misalkan, apakah keyakinan kelas kita? Atau apa keyakinan kelas kita yang belum kamu penuhi? Atau keyakinan kelas apa yang kamu langgar, seperti itu? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Seperti itu. Bisa diterima Bapak Ibu? Oke. Nanti kita mau melakukan apa? Praktek ya. Praktek melakukan restitusi. Praktek melakukan restitusi. Baik Bapak Ibu, setelah saya memaparkan materi tentang segitiga restitusi, nanti saya mohon tolong kepada Bapak Ibu untuk berdiskusi. Nanti ada 3 kasus, nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Nanti ada kasus A, B, C. Nanti Bapak Ibu ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai murid. Nanti didiskusikan dulu siapa yang berperan, kemudian restitusi yang dilakukan tindakannya seperti apa. Bermain peran. Oke, saya bagikan ya. Kasus kamu. Ini gurunya nih. Aku muridnya. Bapak Ibu, nanti kita akan melakukan praktik segitiga restitusi dengan beberapa kasus. Untuk kelompok A itu menyelesaikan kasusnya Almira dan Ali. Nanti silakan kelompok 1 melakukan restitusi. Dipersilakan kelompok 1 langsung. Perkenalkan, saya nama dalam adegan ini adalah Ali. Perkenalkan, saya di sini berperan sebagai Almira.
Dan saya gurunya Ali dan Amira. Kamu tadi ulangan dapat berapa, bilang? Aku cuma dapat 60 nih. 60. Apa tadi nggak belajar? Kok dapat 60 saja, dapat 90? Kenapa kamu dapat 60? Soalnya banyak. Padahal aku tadi malam udah belajar ini. Loh, kok bisa? Apakah kemarin nggak lihat kisi-kisi? Sudah. Tapi ya gitu nih. Sulit banget soalnya. Oh, berarti kamu nggak bisa, berarti bukan karena tidak belajar, memang kamu tuh sensor. Kok kamu gitu sama aku? Gak sayangi. masa ulangan gitu aja dapat 60, nggak nyampe KKM. Harusnya biasanya kamu kan dapatnya 80 ke atas. Kenapa ini dapat 80? Kan sebetulnya mudah. Kan ya mungkin waktu itu sulit, soalnya terlalu sulit buat aku, jadi nilaiku agak rendah untuk mata pelajaran ini. Ya besok gini aja, kalau nanti kamu ulangan lagi belajar, jangan terusan nggak belajar, paling kemarin nggak belajar lihat HP aja, buka itu YouTube aja, paling nggak mau belajar. Nah iya makanya itu tadi, karena kamu tidak mau belajar, akhirnya dapatkan nilai jelek kamu. Nah bahkan nanti akan jelek terus. Nanti kan kamu selama ini kan punya prestasi. Nah nanti dikira teman-temannya kamu sekarang jadi bodoh kamu. Ada apa ini? Dia patah bisa nangis ini. Tidak apa-apa kan Pak, saya patahnya. Kenapa? Biasanya nilainya bagus. Kok malah mewek Pak? Ya tapi dia menjadi tersinggung. Sudah. Coba Ali duduk. Sudah. Tadi gimana gitu? Berceritakan. Ceritanya tadi kan saya tanya habis istirahat. Nah, katanya berapa nilai ulangannya? Dia bilang jelek 60. Kan tidak biasa. Kita dapat nilai 60. Selama ini kan nilainya bagus. Nah, kemudian saya tidak bilang apa-apa, tiba-tiba nangis Pak. Saya cuma paling gak belajar, cuma nonton YouTube aja dari malam. Ya, ini aja ya. Jadi memang setiap orang itu bisa saja berbuat salah, secara tidak sadar berbuat salah. Tapi tidak apa-apa. Saya hanya ingin selesaikan masalah atau memberikan solusi supaya tidak bisa terjadi seperti ini lagi. Coba saya tanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu mengejek teman kamu Alira. Saya nggak ngejek Pak, saya cuma tanya. Mungkin saja yang tersinggung. Betul Pak, saya nggak ngejek, saya cuma tanya kok. Dia kemudian nangis Pak. Oke, kamu boleh saja merasa bangga dengan hasil nilai kamu itu. Tapi dengan kamu mengejek seperti itu atau mengatakan seperti itu, menjadikan Almira itu menjadi tidak nyaman dan bisa-bisa sakit hati. Nah sekarang begini, saya mau tanya ya, Pak Guru mau tanya. Apa keyakinan kelas yang kita percaya? Ya kalau keyakinan kelas ya harusnya kita menghargai Pak, saling menghargai lah antara sesama teman dalam satu kelas Pak. Nah, terus kemudian
keyakinan apa yang belum kamu lakukan atau tunjukkan? Ya mungkin dari apa yang saya lakukan itu keyakinan yang bisa membuat orang lain nyaman, mungkin tidak berdasarkan selama ini kan di situ ada perlu rasa nyaman, itu yang belum saya lakukan. Oke. Nah, dengan kejadian tadi, apa tindakan kamu itu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Belum. Nah, oleh karena itu kita coba saling menghargai dan buatlah kelas ini menjadi kelas yang nyaman, ya. Kita saling mengejek sehingga situasi dan kondisi kelas menjadi tenang, nyaman, dan semuanya menjadi merasa senang dan bahagia. Itu ya, Lia. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi pelajaran bagi kamu. Jadi bin solusinya Ya sudah, tadi minta maaf sama Amira, kita sudah selesai masalahnya, tidak ada kejadian ini lagi. Oke, ya, setelah benar. Baik Bapak Ibu, dari apa yang diperankan oleh kelompok 1 tadi untuk kasus A tadi, dari pengamatan Bapak Ibu sudah terlihatkah segitiga restitusi dari tahap 1, 2, 3 menstabilkan identitas? Sudah terlihat ya, tadi Bapak Ibu validasi tindakan yang salah sampun nonton ya. Kemudian menanyakan keyakinan sudah ya, apa keyakinan kelas yang kita percaya, kemudian dan sebagainya. Sudah diberikan solusi tadi? Solusinya apa tadi? Oh sudah, minta maaf ya, sudah. Ya. Terima kasih. Bisa ke kelompok berikutnya. Baik Bapak Ibu, sekarang giliran kelompok 2 untuk memperagakan kasus segitiga restitusi dan penyelesaiannya. Silakan Bapak Ibu untuk mengambil perannya masing-masing. Silakan. Piket saya jumlah. Piket saya iso apa warung sih iso. Belum selesai toh membersihkan kelas. Pak Ciko bolos Pak, nggak mau membersihkan Pak. Malah bolos. Kita mau membersihkan. Itu pemanggilan berarti. Oh, tak boleh dengan lagi namanya. Mau kemana Pak? Niko, Niko mana nih? Waduh, kandangnya bergawe kerja bakti membersihkan kelas yang apa itu malah mangan kita pergi disuruh bersih aku lapar kok. Oh lapar lah kok sarapan sama mama belum Pak walah gue rapi gue langsung gede nengas wah gue siapa kok neng Yoko semeneh nak kandangnya nyambut gawe yo kudu memang nyambut gawe ning arep Pak Buyung masak tau mangan dan Pak Buyung wis mangane yo diteruske ngono terus apa jadi yo nak kandangnya nyambut gawe yo di ewani nak ono jenenge bolos rapi jadi tidak kooperatif orang kerja sama dengan orang lain. Kalau konjone piket kok malah orang wangi-wangi begini. Tapi kan aku apa Pak? Mulai ditumbus dulu. Wali nasu kan dulu sama kuno ya. Jadi ngono. Jadi neng mungkin neng ngalas hidup lah kalau itu oke kita nggak. Enggak Pak. Wah, nanti sama nih progres gitu neng.
1.000. Mulai kemudian ini om bisa nih om sama bikin kamu jajannya gede. Iya. Kalau itu tengah. Mulai bareng sekolah itu mungkin bukan bareng rokok. Neng yo, ngerti waktu, ngerti wayah ya. Nak wayahnya so lagi jajan. Nak wayah kerja bakti, bersih kelas bersih ke kelas. Namun sikap aku ini nak nunggu, karena kerja. Ya itu saya tak ingin tapi kan yang sakit kalau sekarang nyambut dari kelas kasih diri masuk aja konconnya goblok awak ngomongnya awak malah hubungan itu sakit konconnya ngomong ya wis sangat mungkin ya seperti konsekuensinya kira-kira kebersihan kelas ini kan tanggung jawab siapa? Bersama makanya tanggung jawab kelas kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Nah kalau piket mau piket, kalau nyambut gawi, tanggal gawi, nyambut tanggal gawi, udah malah ngulangin mungkin mah jajan ya, jajan sama wayang sama kini ya, senang coba ini ya, nah kalau itu jalur ngapuro kau, kalau sing mau selai piketnya ya, wes nanti mengo sebagai konsekuensinya kedua. Betul di kelas rumah pun bersih, ramadhan aku jangan bersihkan lagi pak, aku coba mana ya, bersih lawan-lawannya ini ya, rumah ya, terang ya, kita tunggu menunggu bersih, tak tetap takkan bersih ya, semua ya, gimbo, mau tenanan di, masuk, kalau kudu sadar bahwa kebersihan tanggung jawab bersama. Nanti tugasmu sebagai konsekuensi meninggalkan kancamu, kowe kudu terus nama-nama kae sebelum rampung siatan damai. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 2. Bapak Ibu ada yang mau menanggapi? Pilih. Ada yang menanggapi? Sudah terlihat restitusi. Ya, menstabilkan identitas. Oh ya, menanggapi dari penampilan kelompok 2 tadi, saya kok belum melihat munculnya validasi identitasnya ya. Jadi langsung ke yang nomor 2 tadi, validasi tentang menstabilkan identitasnya belum. Begitu tanggapan dari saya. Terima kasih. Hanya untuk mengidentifikasi kasus. Mengidentifikasinya ya berdasarkan investigasi dan interogasi saya tadi, bahwasanya dia setelah saya cari ke warung ternyata betul-betul dalam keadaan makan. Jadi saya ya validasinya ya dalam bentuk verbal pundaknya tadi saya kira ya sudah merasa tidak bersalah dan nanti tidak tertekan sehingga dia bisa sadar diri dan sadar diri untuk meyakini kesalahannya bahwa dan bertanggung jawab dan kebersihan kelasnya itu merupakan tanggung jawab bersama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu telah melakukan contoh kegiatan restitusi untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Sekali lagi applause untuk kita semua. Bisa dilanjutkan selanjutnya Pak Seni. Bapak Ibu, dari sekian banyak materi, submateri 6 tadi sudah saya sampaikan. Monggo itu sesuatu yang memang hal yang baru, kita tetap terbuka pikiran kita, hati kita untuk kita introspeksi diri, bagaimana kita harus bertindak, di posisi mana kita harus melakukan controlling, kemudian bagaimana cara kita memperlakukan murid kita, apakah kita introspeksi diri, apakah kemarin kita memposisikan diri kita masih sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau yang lainnya. Monggo nanti yang diharapkan
oleh Kemendikbudristek atau dari pemerintah pada khususnya nanti kita diharapkan menjadi seorang manajer. Ketika anak bersalah, kita diharapkan tidak memposisikan diri sebagai penghukum tapi sebagai manajer. Nah, apa yang dilakukan sebagai seorang manajer, kita melakukan restitusi. Jadi dari setiap kesalahan yang dilakukan anak. Jadi ada benang merahnya dari awal sampai akhir tadi. Ketika anak bersalah, kebutuhan dasar apa, kita gali dulu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Kemudian kita melakukan restitusi sehingga posisi kontrol kita nanti menjadi seorang manajer. Nah, dengan melakukan restitusi tadi, dan langkah terakhir kita melakukan observasi. Kemudian juga kita tanyakan juga solusi apa yang terbaik yang kita lakukan. Jadi kita tidak memberikan solusi sepenuhnya kepada anak yang melakukan kesalahan, tapi anak menyadari sendiri dari motivasi internalnya bagaimana dia menyelesaikan masalah. Contohnya tadi ya, untuk beberapa kasus tadi, nah setelah kamu mengejek temanmu, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Oh, saya akan meminta maaf Pak. Berarti ada motivasi secara internal. Nonton ya Bapak Ibu. Oke, dari sekian yang saya sampaikan tadi, apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya tutup. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.